Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Putri Purnamaningsi, NIM 71 dari kelas Psikologi Pendidikan Tadris Fisika 7C, akan memaparkan sedikit terkait hasil wawancara melalui Google Form yang telah disebar terkait dengan kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran fisika. Ya, kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik. Ya, kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik. Kesulitan belajar sendiri disebabkan oleh adanya gangguan, baik berasal dari faktor internal siswa yang dibatasi oleh faktor inteligensi maupun faktor eksternal siswa. Pada umumnya, kesulitan belajar merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu learning disability, yang berarti ketidakmampuan belajar. Kata disability ketika diterjemahkan berarti kesulitan, untuk memberikan kesan optimis bahwa sebenarnya anak masih mampu untuk belajar. Menurut seorang ahli pendidikan, Dimyati Mahmud, mengemukakan bahwa belajar adalah perubahan dalam diri seseorang yang terjadi karena pengalaman. Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dan suatu proses belajar yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Hambatan-hambatan ini bukan hanya masalah instruksional saja atau pedagogi saja, melainkan merujuk pada masalah psikologis. Peserta didik yang mengalami hambatan dalam proses pembelajaran akan mendapatkan hasil pembelajaran juga yang kurang optimal. Nah, selanjutnya ada Ahmadi dan Supriyono berpendapat bahwa kesulitan belajar adalah suatu keadaan di mana peserta didik tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Hal ini tidak selalu disebabkan oleh faktor inteligensi, akan tetapi juga faktor non-inteligensi. Faktor-faktor kesulitan belajar peserta didik meliputi gangguan atau ketidakmampuan psikofisik peserta didik itu sendiri, yaitu diantaranya pertama yang bersifat kognitif atau ranah cipta, yaitu antara lain seperti rendahnya kapasitas intelektual atau inteligensi peserta didik. Kedua, yang bersifat afektif atau ranah rasa yang meliputi labilnya emosi, minat, dan sikap peserta didik. Yang ketiga, yang bersifat psikomotorik atau ranah raksa, yaitu meliputi terganggunya alat-alat indera penglihatan dan pendengaran, seperti mata dan telinga. Menurut Zainil Arifin, beberapa indikator untuk menentukan kesulitan belajar peserta didik, yaitu yang pertama, peserta didik tidak dapat menguasai materi pelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, peserta didik memperoleh peringkat hasil belajar yang rendah dibandingkan peserta didik lainnya dalam satu kelompok. Yang ketiga, peserta didik tidak dapat mencapai prestasi belajar sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dan yang keempat, peserta didik tidak dapat menunjukkan kepribadian yang baik, seperti kurang sopan, membandel, dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Menurut Trianto, dalam bukunya menyebutkan bahwa fisika merupakan salah satu cabang dari IPA dan merupakan ilmu yang lahir dan berkembang melalui langkah-langkah ilmiah, mulai dari perumusan masalah, penyusunan hipotesis, pengujian hipotesis melalui eksperimen, penarikan kesimpulan, serta penemuan teori dan konsep. Mempelajari fisika merupakan suatu petualangan yang dapat menemukan bahwa ilmu begitu menantang, kadang-kadang membuat frustasi, sewaktu-waktu menyakitkan, dan seringkali bermanfaat dan memberikan kepuasan batin. Fisika akan menarik rasa estetis seperti halnya intelektualitas seseorang. Nah, seperti sering yang kita ketahui, fisika ini seringkali dianggap sulit oleh siswa karena banyaknya rumus, banyaknya teori yang harus dipelajari. Kesulitan belajar dapat dikelompokkan menjadi dua bagian,
Yang pertama, kesulitan belajar pra-akademik, dan yang kedua, kesulitan belajar akademik. Pada kesulitan belajar pra-akademik, ini terdiri dari gangguan motorik dan persepsi, kesulitan belajar kognitif, gangguan perkembangan bahasa atau disfasia, serta kesulitan dalam penyelesaian perilaku sosial. Sedangkan pada kesulitan belajar akademik, diantaranya terdiri dari kesulitan belajar membaca atau disleksia, kesulitan belajar menulis atau disgrafia, dan kesulitan belajar berhitung diskalkulia. Menurut Valet, terdapat 7 karakteristik yang ditemui pada anak dengan kesulitan belajar. Yang pertama, sejarah kegagalan akademik yang berulang kali. Yang kedua, hambatan fisik atau tubuh ataupun lingkungan yang berinteraksi dengan kesulitan belajar. Yang ketiga, kelainan motivasional. Yang keempat, kecemasan yang samar-samar. Kecemasan yang samar-samar ini mirip dengan kecemasan yang mengambang. Yang kelima, perilaku yang berubah-ubah dalam arti tidak konsisten dan tidak terduga. Yang keenam, penilaian yang keliru karena data yang tidak lengkap. Dan yang ketujuh, pendidikan dan pola asuh yang didapat tidak memadai. Fenomena kesulitan belajar sendiri merupakan salah satu yang menjadi dampak terhadap prestasi belajar peserta didik. Menjadi rendah yang datang dari diri sendiri maupun dari lingkungan terdekat peserta didik itu sendiri. Penyebab kesulitan belajar yang dialami peserta didik dapat dipengaruhi oleh motivasi belajar pada peserta didik yang rendah. Faktor utama yang mempengaruhi kesulitan belajar berasal dari dalam diri anak itu sendiri ataupun faktor internal anak itu sendiri. Selanjutnya, bahasan mengenai hasil dari survei yang telah dilakukan dengan berbantuan Google Forms sebagai medianya. Sini terdapat 2 orang responden. Yang pertama ada Didi Mario dan juga Mahirah Mardia yang merupakan sama-sama siswa dari SMA Negeri 1 Babat Supat. Telah dirangkum di sini. A ini adalah Didi Mario dan B ini Mahirah Mardia. Oke, dari 10 pertanyaan sudah dirangkum seperti ini jawabannya. Akan saya ulas satu persatu. Yang pertama, apakah kamu memiliki kendala saat belajar? Didi Mario dan Mahirah Mardia sama-sama menjawab iya. Lalu yang berikutnya, berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, kendala seperti apa sih yang kamu rasakan dalam belajar? Terlebih lagi pada mata pelajaran fisika. Didi Mario menjawab kurang mengerti akan mata pelajaran tersebut. Lalu Mahirah Mardia menjawab kendala dalam memahami rumusnya yang beranak pinak. Yang ketiga, biasanya kesulitan pada materi fisika apa yang kamu rasakan? Mengapa dianggap sulit? Didi Mario menjawab hampir keseluruhan materi, karena banyaknya rumus yang sama sekali sulit dimengerti bagi siswa. Mahirah Mardiah menjawab susah untuk mengaplikasikan rumusnya pada tiap soal yang akan dikerjakan. Sepertinya otak saya sulit untuk mencerna dengan baik meski memahami konsep. Lalu selanjutnya, menurut kamu, ada tidak faktor yang mempengaruhi kamu dalam memahami konsep fisika yang kamu anggap sulit? Responden Didi Mario menjawab, guru yang menjelaskan dengan cepat jadi sangat sulit untuk memahaminya. Lalu selanjutnya, responden selanjutnya menjawab, ada. Mungkin karena proses menangkap materi pada otak saya menjadi alasannya. Hal ini dikarenakan kemampuan. Selanjutnya, pertanyaan kelima yaitu berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, adakah faktor dari guru yang membuat kamu mengalami kesulitan belajar? Kedua responden pun menjawab hampir sama. Responden pertama menjawab, gurunya galak. Pas mau bertanya, mukanya ngeselin. Lalu responden kedua, iya. Menjawab, iya. Responden kedua menjawab, iya. Terkadang jika gurunya tidak menjelaskan secara sederhana dan tidak asik, materi yang diterima juga menjadi beban. Pertanyaan yang keenam,
Menurut kamu, apakah mengulangi kembali pelajaran fisika yang kamu anggap susah di rumah mengurangi kesulitan kamu dalam belajar? Responden pertama menjawab iya. Lalu responden kedua menjawab tidak. Jika dijelaskan saja saya sulit memahami, apalagi belajar sendiri tanpa ajaran orang lain. Lalu pertanyaan nomor 7, menurut kamu bagaimanakah seharusnya sikap guru mata pelajaran fisika agar kamu tidak mengalami kesulitan belajar? Yang dimana kita tahu mata pelajaran fisika ini susah. Responden pertama menjawab, menjelaskan materi dengan perlahan, karena saya agak lambat menangkap pelajaran fisika. Responden kedua menjawab, sebaiknya guru-guru meningkatkan kemampuan mereka dalam berkreativitas dalam mengajar, namun sesuai dengan era zaman yang ada, menggunakan berbagai macam media menarik atau rangkaian cara aktif bagi siswa. Pertanyaan nomor 8, itu menurut kamu, haruskah guru menggunakan metode yang dapat mengurangi rasa sulit dalam belajar, seperti melakukan praktikum ataupun demonstrasi? Kedua responden menjawab perlu. Ya, harus. Pertanyaan nomor 9, jika dalam belajar kelompok, apakah kamu mengalami kesulitan dalam memahami materi satu sama lain? Kedua responden menjawab bersamaan, namun dengan alasan yang berbeda. Responden pertama menjawab iya dengan alasan karena hampir di satu kelas tidak ada yang memahami pelajaran fisika. Dan responden yang kedua alasannya jika yang sekelompok juga tidak paham seperti saya, maka juga tidak paham seperti saya, maka akan rumit. Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara kamu untuk mengatasi masalah kesulitan belajar tersebut? Responden pertama menjawab, menciptakan suasana belajar yang berbeda, contohnya sambil bermain game atau hal lainnya. Dan responden kedua menjawab, dengan mencari sumber atau referensi lain dalam belajar dan mencari alternatif belajar yang saya sukai agar lebih menyenangkan dan mampu dipahami dengan baik. Hasil dari wawancara melalui Google Form dengan peserta didik dan pihak terkait, saya mendapatkan informasi bahwa peserta didik mengalami kesulitan belajar dikarenakan kebiasaan belajar yang tidak teratur. Kegiatan lainnya yang dapat membuat peserta didik tidak memiliki waktu belajar yang cukup. Pada dasarnya, baik faktor internal dan eksternal kesulitan belajar peserta didik pada mata pelajaran fisika sesuai dengan teori yang ada sebelumnya. Perbedaan dari hasil penulisan dengan teori terletak pada faktor penyebab kesulitan belajar itu sendiri. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, data faktor kesulitan belajar dan yang mempengaruhi belajar hampir sama penyebabnya. Faktor-faktor kesulitan belajar, baik faktor internal dan eksternal, saling mempengaruhi satu sama lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai aspek, baik internal maupun eksternal. Setiap aspek yang diteliti, baik faktor internal dan eksternal, pada dasarnya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, serta berjalan secara bersamaan pada peserta didik. Adanya faktor internal dan eksternal karena pengaruh faktor eksternal dan begitu pula dengan sebaliknya. Faktor-faktor kesulitan belajar tinggal selanjutnya menjadi tantangan bagi para guru fisika di sekolah menengah atas dalam berupaya mengatasi kesulitan belajar pada peserta didik dalam mata pelajaran fisika. Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor kesulitan belajar pada mata pelajaran fisika pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini meliputi kurangnya kemampuan peserta didik dalam matematika sebagai bahasa fisika, kesehatan yang sering terganggu, kurangnya minat belajar, kurangnya perhatian dalam pembelajaran, malas belajar, dan kebiasaan belajar yang tidak teratur. Faktor eksternal meliputi pembelajaran yang diselenggarakan di mana peserta didik dalam jumlah yang besar atau padat, kurangnya kontrol orang tua, tuntutan pekerjaan, aktif berorganisasi, teman sepermainan yang nakal, serta pergaulan yang bebas.
Kesulitan belajar dapat dikurangi. Untuk mengurangi kesulitan dalam belajar dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya yaitu yang pertama, mengulas kembali materi-materi yang telah disampaikan oleh guru. Meskipun kita ketahui, terkadang kita tidak dapat memahami materi tersebut. Namun, apabila kita mempelajari materi tersebut sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, maka saya yakin materi tersebut akan bisa dan akan mudah dipahami oleh kita. Lalu selanjutnya, untuk membiasakan diri suka terhadap materi tersebut. Kita jangan merasa terbebani dengan materi tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.